Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di sesi ke-11 kuliah mikrobiologi industri. Pada sesi ke-11 ini kita akan melakukan kunjungan secara virtual ke industri vaksin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat mengenal lebih lanjut tentang bagaimana vaksin itu diproduksi, kemudian mengetahui lebih mendalam tentang pemanfaatan mikroba dalam industri vaksin, dan juga dapat menjelaskan kembali mengenai industri vaksin baik di Indonesia maupun di dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis vaksin yang diproduksi oleh produsen vaksin yang dinamakan Sanofi Pasteur. Dan di sini ada vaksin yang diproduksi dinamakan vaksin influenza ya. Jadi untuk mencegah penyakit influenza ini terutama untuk manula atau manusia lanjut usia di atas 65 tahun ya. Untuk beberapa contoh industri vaksin lainnya bisa nanti kalian lihat di e-learning atau beberapa video mengenai beberapa contoh industri baik di luar negeri maupun di Indonesia ya. Jadi lokasi Sanofi Pasteur sendiri ada yang di Amerika Serikat. Di sini contoh dalam video yang saya sampaikan di e-learning adalah tentang produksi vaksinnya itu yang bertempat di Amerika Serikat. Di sini dilakukan proses penerimaan telur karena vaksin influenza itu dibuat dengan menggunakan telur. Jadi beberapa ratus telur, beberapa ribu telur itu dimasukkan ke dalam pabrik setiap harinya. Kemudian dilakukan injeksi virus ke dalam telur ya. Di sini ada dosis-dosis yang sudah ditetapkan oleh produsen ya. Kemudian setelah dilakukan kultur virus, maka telur diinkubasi pada suhu tertentu sehingga telur atau virus dapat bermultiplikasi atau dapat berkembang biak. Nah, setelah beberapa lama telur kemudian dipanen ya, tetapi sebelum dipanen virusnya itu perlu dilakukan sortir telur terlebih dahulu ya. Jadi sortirnya bisa menggunakan cahaya. Nah, setelah itu virus dipanen. Nah, virus dipanen dari cairan telurnya, ya tentu saja dengan keamanan yang tinggi ya, karena virusnya diperbanyak di telur tersebut ya. Kemudian pemanenan virus juga bisa dilakukan dengan mekanis ya, dengan alat. Setelah itu juga dilakukan kontrol kualitas dari produksi vaksin tersebut, dan ini biasanya memakan waktu yang lama. Bahkan kalau di Sanofi Pasteur mereka mengklaim bahwa kontrol kualitas produksi vaksin itu mencapai 75% dari waktu produksi vaksinnya ya. Jadi paling banyak dilakukan pada kontrol kualitas. Ya. Jadi kontrol kualitas dapat dilakukan juga di BSL dengan menggunakan biosafety cabinet ya. Nah, setelah itu vaksin yang sudah dipanen kemudian dikemas. Ada beberapa bentuk kemasan vaksin ya. Ada yang dalam bentuk vial atau tabung dan syringe atau jarum suntik ya. Jadi ini contohnya ini pada syringe ya. Jadi diproduksi dimasukkan ke dalam syringe. Nah, itu semuanya dilakukan secara mekanis. Kemudian dari tabung-tabung itu kemudian dimasukkan ke dalam kardus ya, atau dikemas sedemikian rupa ya. Semuanya dilakukan secara mekanis untuk mengurangi peran atau kegiatan manusia di dalam produksi vaksin. Karena apa? Untuk menghindari kontaminasi. Ya, jadi ini nanti kalian bisa lihat di video bagaimana proses pengemasan vaksin sehingga dimasukkan ke dalam kemasan yang kita kenal. Nah, setelah dikemas tentu saja dilakukan distribusi ya dari produsen ke konsumen karena virus atau vaksin influenza ini dilakukan dari virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, maka distribusinya perlu dilakukan dalam kondisi yang dingin ya. Jadi tidak boleh mencapai suhu ruangan
sehingga virusnya tetap dapat menimbulkan atau vaksinnya tetap dapat menimbulkan respon imun ya. Jadi virusnya nggak rusak sama sekali atau vaksinnya tidak rusak ya. Jadi tetap bisa menimbulkan kekebalan tubuh. Ya, demikian kunjungan singkat kita ke dalam industri vaksin di Sanofi Pasteur sebagai salah satu contoh. Jika nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi e-learning kita ya. Tidak perlu takut untuk memberikan pertanyaan walaupun pertanyaannya semungkin secara kalian pikirkan itu mungkin terlalu remeh begitu ya, tapi itu bisa menjadi bahan pertanyaan juga bagi yang lain. Jadi belum tentu sesuatu yang kelihatannya remeh itu menjadi remeh juga bagi orang lain ya. Jadi silakan bertanya, tidak perlu takut. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.